datang dengan penuh semangat dan antusias. Walaupun kita tahu di luar sana banyak bencana, tapi semangat dari Tuhan harus tetap terus on fire, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sungguh luar biasa penyertaan dan perlindungan-Mu untuk setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu, serta untuk kesehatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua bebas dari COVID itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat mujizat yang kami rasakan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah, datang memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga akan menguatkan dan menyegarkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sedang kita bangkit berdiri bersama, kita akan bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Haleluya, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati penuh bersyukur kepada-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan, sungguh luar biasalah kita. Haleluya, bekas sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, siapa silakan Bapak Ibu sila duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum firman akan disampaikan, hanya dekat padamu Tuhan kami mengejar hadir-Mu Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar ya Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kata-kata yang tepat saat kami menyanyikan pujian ini Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau pagi ini kami memasuki bulan di mana kami akan hampir masuk di akhir bulan Januari, itu semua karena kuat kuasa-Mu saja Tuhan. Ibadah pagi ini tidak akan menjadi ibadah yang spesial tanpa kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Kami belajar hidup kami ini mau berarti buat Tuhan dan buat sesama kami. Dan pada saat nanti pada akhirnya kami mengakhiri pertandingan kami juga ingin pertandingan ini akan berakhir seperti yang Tuhan mau dan Tuhan ingini dan punya nilai buat sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian menuntun kami mulai dari hari ini sampai kapanpun Tuhan. Tidak akan pernah lagi ada ibadah yang tanpa Engkau. Tidak akan pernah lagi ada pujian yang tanpa hadirat-Mu. Dan tidak lagi ada kehidupan yang tanpa hadir-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan sharing kembali kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Pagi ini kita akan membahas tentang tema live for nothing or something, die for nothing or something. Saudara, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang mengaruhi hidup saudara dan saya. Kalau Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan penting ini, saya rasa Anda akan punya guidance yang tidak akan terlepas dan Anda tidak akan keluar jalur dari guidance tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sehari-hari kita mengambil keputusan dalam hidup? Karena namanya keputusan itu bisa dipengaruhi oleh banyak pilihan. Dan kalau kita dalam mengambil keputusan itu minta hikmat Tuhan, maka percayalah hari ini Anda tidak akan sia-sia dalam melaluinya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita berjalan mengikut Tuhan di dalam dunia ini? Pak, pilihan di dunia banyak. Saya tidak pernah bertanya bagaimana dunia memberikan pilihan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kita berjalan mengikut Tuhan di dalam dunia ini. Kalau Anda itu ikut seperti arahan dan tujuan Tuhan, ingat baik-baik, He is the author and finisher of our faith. Dia yang menuliskan dan mengakhiri, menuntaskan iman saudara dan saya. Untuk itulah kalau kita ditimbulkan iman dan akan diakhiri seperti yang Yesus Kristus mau, maka pertanyaannya bagaimana kita berjalan mengikut Tuhan di dalam dunia ini. Dan pertanyaan yang ketiga, adakah kita menaruh hidup ini dengan jangkar yang berakar kuat kepada firman Tuhan? Kalau jangkarnya itu enggak berakar kuat, ibarat perahu kecil maupun besar, kalau tidak berakar kuat, maka kalau kena gelombang, baik itu gelombang yang besar maupun yang sangat besar, Anda bahaya. Kalau gelombangnya kecil mungkin masih kuat, tapi kalau gelombangnya besar bahkan sangat besar, bahaya. Saudara, mari kita baca sama-sama di Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita, penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Saudara, Rasul Paulus melanjutkan doanya untuk mereka dalam ayat-ayat ini. Dia mendengar bahwa mereka baik dan berdoa supaya mereka bisa bertambah baik. Rasul Paulus terus-menerus menaikkan doa ini. Dia omongkan apa? Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, katanya. Mungkin Rasul Paulus dapat mendengar tentang keadaan mereka, tetapi jarang. Namun dia tetap berdoa untuk mereka. Kami meminta, katanya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana aplikasi ayat yang barusan kita baca di Kolose 1 ayat 9-14? Aplikasi penerapannya adalah ada 4 hal. Anda bisa lihat di layar YouTube channel Anda. Yang pertama, kita harus berbuat dan bekerja oleh kehendak Allah. Enggak bisa di luar kehendak Allah. Berbuat dan bekerja oleh kehendak Allah. Yang kedua, kita harus percaya Yesus dan mengasihi Allah dan sesama dalam pengharapan yang disediakan bagian di dalam surga. Yang ketiga, kita harus menjadi pelayan yang setia dengan menyatakan kasih. Dan yang keempat, kita harus menolong jemaat supaya mereka menerima segala hikmat, pengertian, dan mengetahui kehendak Tuhan, dan berbuah dalam hidup sehari-hari sampai mereka mendapat bagian di dalam surga. Saudara, dalam aplikasi penerapan 4 hal ini, kalau Anda benar-benar paham dari cara aplikasi yang sejak pertama kali aja, berbuah dan bekerja oleh kehendak Allah, hidup saudara dan saya akan mudah untuk mengenal hati Bapa kita. Tapi pemahaman pagi ini saya mau sharing sesuatu yang sungguh berbeda. Kita melihat di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Saya akan bacakan buat Anda. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Perhatikan baik-baik. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata begini, "Pak, bukankah kita sudah ditemukan oleh Tuhan dan sudah menjadi anaknya? Mengapa kita harus mencari dia lagi?" Saya beritahu saudara ya, Yesus suatu hari memberikan perumpamaan ini. Saya paling suka perumpamaan ini, dan Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab saudara dan saya ditulis anak yang terhilang. Menurut saya, setelah saya membaca ini beberapa kali dan saya berusaha bertanya dengan hikmat Roh Kudus, sebenarnya pagi ini kita belajar judul yang pas ini bukan anak yang terhilang. Harusnya adalah anak-anak yang terhilang, karena di cerita yang barusan kita baca, menurut saya kedua anak si bapak itu terhilang, saudara. Yang bungsu terhilang di luar rumah bapaknya, sedangkan yang sulung hilang di dalam rumah bapaknya. Saudara mengerti enggak? Kalau si sulung itu pun sebenarnya juga terhilang. Dan menurut saya paling parah. Kenapa paling parah?
Karena si sulung ini terhilangnya di rumah bapaknya, saudara. Kalau Anda dan saya melihat si bungsu, terlihat hidupnya kacau. Hidup dengan para pelacur, judi, minum-minuman, ia menghabiskan hartanya, kemudian ia melarat, itu terlihat banget, terlihat jelas, hitam putihnya tuh kelihatan. Tapi si sulung ini, sang kakak ini, dia terhilang di rumah bapaknya dan dia tidak merasa bahwa dirinya terhilang. Gila kan? Dia tuh gak ngerasa kalau dia tuh terhilang. Kalau Anda membaca cerita ini, dia berkata apa? Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah melanggar perintah Bapa. Bukankah itu menurut saya termasuk orang yang terhilang? Orang berkata, bukan Pak, menurut saya itu terhilang. Loh kenapa? Kalau ia bukan orang yang terhilang, yang pertama nih, seharusnya ketika bapaknya membuat pesta untuk menyambut adiknya yang telah kembali, bukankah sebenarnya harusnya sebagai seorang kakak diundang juga? Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi saat itu si sulung sedang bekerja, pada saat si bungsu pulang, bapaknya sukacita sehingga dia buat pesta. Dia motong lembu yang tambun. Si sulung gak diberitahu, dan ketika si sulung pulang dari ladang atau kebun bapaknya, dia mendengar musik dan dia bingung dengan suara itu. Kalau saya langsung tak datangi bapaknya, Papa ada apa kok rame-rame? Dia enggak. Saya merasakan ada sebuah gap. Sehingga dia pun lalu dia memanggil pegawainya dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Lalu pegawainya menjawab, oh bapakmu sedang membuat pesta karena adikmu sudah kembali. Saat dia mendengar hal itu, perhatikan baik-baik, dia merasa tidak diterima atau merasa dicuekin oleh bapaknya. Karena ia merasa ia tidak diundang. Sekarang saya tanya kepada Anda, menurut Anda, apakah dia terhilang? Menurut saya, si sulung sebenarnya juga terhilang. Jika saudara dan saya itu ingin punya keintiman dengan Tuhan, coba untuk cari dia. Ingini dia, sehingga Anda dan saya bisa menangkap hatinya Tuhan. Dan bisa mengerti perasaan Tuhan. Karena jangan-jangan ada banyak orang terhilang di rumah Bapak. Kalau sampai Anda dan saya menjadi terhilang di rumah Bapak, saya pagi ini akan dengan jelas mengatakan, kalau sampai Anda dan saya terhilang di rumah Bapak, artinya Anda dan saya live for nothing. Anda tinggal untuk sesuatu yang gak ada gunanya. Nothing. Di musim pandemi ini, di grup WA kami, baik yang hamba Tuhan maupun yang bukan hamba Tuhan, di grup alumni sekolah saya banyak sekali informasi yang memberitahu tentang rest in peace, pulang ke rumah Bapak. Keren sih. Menurut saya itu istilah cukup keren. Karena itu bagi saya enak lah, gak usah ngalami masa antikris, bisa pulang ke rumah Bapak. Tetapi saya kalau diizinkan menambahkan, ada orang yang lebih gawat dari itu, yaitu orang yang hilang di rumah Bapa. Kelihatannya Kristen, kelihatannya aktif pelayanan,
kelihatannya sibuk kesana kemari, tetapi tidak mengenal bapaknya. Tidak ada sebuah kehangatan dalam hubungan dengan anak dan bapak. Dia sangat tidak mengerti apa yang ada di hati bapaknya. Dan bapaknya pasti mengerti akan hati anak sulungnya. Tapi si sulung yang tidak mengerti hati bapaknya. Ya mungkin menurut saya mungkin bapaknya berpikir seperti ini. Jika saya mengajak rundingan anak sulung saya, ya mungkin percuma. Karena ujungnya cuma berdebat, bantah-bantahan. Lah wong yang bungsu sak penake dhewe menghambur-hamburkan malah bantah-bantahan, Saudara. Itulah mungkin sang bapak ini pasti punya reason, punya alasan. Kenapa enggak ngajak rundingan dulu langsung adakan pesta? Saudara, demikian juga dengan pribadi Bapak di surga. Dia itu sangat berdaulat. Apakah dia mengajak Anda dan saya atau tidak, itu keputusan dia. Jangan pernah lupa. Dan jangan terlalu percaya diri dengan berkata, oh aku hamba Tuhan ini pasti aku akan diberitahu duluan. Saya beritahu saudara ya, mohon maaf saudara, belum tentu saudara. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang seorang hamba Tuhan yang bertahun-tahun mengajar tentang akan datangnya sebuah masa kegerakan di negaranya. Jadi di suatu negara gitu ya. Tetapi kemudian kegerakan itu datang dan dia orang pertama yang paling menentang kegerakan Tuhan itu. Kenapa dia menentang? Sebab kegerakan Tuhan itu enggak pernah muncul persis seperti dalam bayangan dia, enggak pernah muncul. Yang seperti itu enggak ada. Dan kenyataannya dia tidak pernah dilibatkan oleh Tuhan dengan kegerakan yang sedang terjadi saat itu. Pertanyaan kita, harus yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ketika Bapak sedang berpesta hari ini, saudara dan saya dilibatkan oleh Tuhan atau enggak? Di mana kita ketika pergerakan dari Roh Kudus itu luar biasa? Saat anak-anak kecil menangis di jamaah Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di mana kita ketika di jalan-jalan orang-orang diajak berdoa, kemudian dipimpin untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, kita semua tahu malaikat di surga setiap kali berpesta ketika ada jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi tahukah kita bahwa ada banyak orang Kristen aktif di gereja, menyebut dirinya pelayan Tuhan, tapi sebetulnya seringkali dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kitab yang kita baca tadi, demikian juga dengan si sulung. Ketika dia melihat apa yang sedang terjadi, si sulung marah dan dia berkata, aku tidak pernah melanggar perintahmu, tetapi adikku si bungsu, dia telah menghabiskan uangmu buat aku, katanya. Bapak tidak pernah memberikan seekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan teman-temanku. Sebenarnya si sulung itu kalau dia membuat pesta, menurut saya dia hanya membuat pesta untuk dirinya sendiri, saudara. Anda tahu ada banyak orang-orang yang saat ini sedang berharap membuat pesta, acara, KKR sendiri mungkin, apalagi masa pandemi, saudara.
rasanya nahan tuh sudah besar harapannya untuk ngadain acara gede gitu kan. Nggak bisa soalnya pandemi. Ibarat seperti kuda itu sudah terkekang lama gitu kan, apalagi sudah setahun gitu kan. Tapi saya ingatkan, si sulung sebetulnya dia sedang makan daging kambing dengan teman-temannya. Kalau sampai itu diberikan pestanya, diberikan daging kambing dengan teman-temannya, dia bisa pesta, tapi saya beritahu, tetapi Bapa tidak ada di situ. Dan tanpa sadar ada banyak dari kita orang-orang Kristen melakukan semua kegiatan berdasarkan apa yang saudara dan saya pikirkan baik. Tapi sebetulnya saudara dan saya tidak pernah bisa menangkap apa-apa yang di hati Bapa kita. Apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak rindukan, saudara dan saya mungkin tidak tahu. Si sulung tidak mengerti akan hal ini. Dan oleh karena itu si sulung tidak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh. Si sulung berpikir baik-baik saja. Mungkin Anda juga berpikir saku baik-baik aja di gereja dan berkata, tidak pernah aku melanggar perintahnya. Tidak pernah melanggar perintahnya itu adalah satu hal. Tapi mengerti akan hatinya itu hal yang lain, saudara. Itu hal yang berbeda. Saya berikan sebuah gambaran, punya sebuah contoh. Jika Anda dan saya punya seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, enggak pernah mencuri, enggak pernah bangun kesiangan, enggak pernah tidur siang, apalagi tidur sore, enggak pernah minta cuti, enggak pernah minta tambahan gaji, dan terus kerja untuk menyenangkan saudara dan saya, tetapi dia sama sekali tidak pernah kenal dengan suara khas klakson mobil Anda ataupun suara Anda yang teriak-teriak saat Anda pulang capek-capek malam-malam, terus Anda bel tin tin tin, ora metu-metu, terus Anda sampai turun dari mobil Anda ketok, mbak, ora kerungu-kerungu, sampai Anda telepon, halo, oh iya Pak, tolong saya dibukakan pintu ya, saya sudah 10 menit gak ada yang bukain. Oh iya Pak, dibukain. Oh maaf Pak, saya memang gak bisa mendengarkan suara bel apalagi suara Bapak. Pembantu asisten rumah tangga kita gak mengenal siapa kita, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka. Anda paham maksudnya? Apakah Anda bahagia dengan pembantu seperti itu? Saya pikir begitu juga dengan Tuhan. Anda bisa begitu manis, so sweet, begitu baik dan tidak berbuat aneh-aneh, tetapi saudara, Anda dan saya tidak bisa mengerti hatinya. Tapi tenang, Tuhan bisa mengerti sampai seberapa dalam hatimu dan hatiku dengan Dia. Itulah kenapa sebabnya di perumpamaan anak terhilang, bapaknya ini mengerti sampai seberapa dalam hati si sulung. Buat bapaknya, dia berpikir percuma dia mengundang si sulung, karena bapaknya tahu hati si sulung. Coba Anda lihat dalam perumpamaan Tuhan itu, tidak pernah jelas akhirnya si sulung ikut pesta atau tidak. Enggak ada kan, tidak tertulis. Karena istilahnya selebihnya terserah dia dan terserah kita. Sebab banyak si sulung dan sulung-sulung yang lain yang justru gak pernah bahagia ketika si bungsu kembali
dan menikmati keintiman dengan Bapaknya. Kalau Anda baca tadi ayatnya, lumayan panjang. Si bungsu sebenarnya ingin melamar menjadi pegawai, tapi pertobatan hatinya membuat Bapa seperti berkata, pegawaiku sudah cukup banyak. Bahkan ada satu pegawai yang orang dalam sendiri, darah dagingnya sendiri. Dia itu siapa? Pegawainya bapaknya, si sulung kan, anaknya sendiri. Aku butuh yang bisa aku peluk. Kalau Anda mengejar Tuhan, sampai Tuhan peluk Anda bisa tiba-tiba merasakan sesuatu, something. Anda punya something dalam hidupmu dan hidupku. Di hari yang sama, si bungsu diperhadapkan dengan keadaan harus makan ampas makanan babi untuk mengisi perutnya. Tetapi dia enggak bisa, sampai ia memutuskan untuk pulang. Dan akhirnya dia disambut dengan pesta, seperti pesta raja-raja oleh bapaknya. Tuhan yang kita sembah itu bukan seperti komputer, saudara, yang enggak punya perasaan. Tuhan adalah Tuhan yang punya kehendak. Dia adalah Tuhan yang punya perasaan dan selera. Saudara, saya mau kesaksikan buat Anda. Saya masih ingat benar sampai hari ini. Pengalaman tahun 2020, bulannya saya lupa, kalau enggak September, Oktober atau November. Saya khotbah pagi hari, ibadah pertama hari itu. Dan saya disuruh doa puasa dari pagi. Saya naik mimbar, begitu saya mau firman, tangan saya itu seperti ada yang megang dan saya enggak kuat untuk bergerak. Saudara, tubuh sebesar saya, mana ada sih yang bisa nahan? Saya enggak bisa gerak, malah saya dipenuhi Roh Kudus. Waktu itu cukup penuh juga ruangan. Setelah selesai saya membawakan, saya ajak istri saya makan soto di Jalan Majapahit. Saya ngomong ke istri saya, yang kamu tahu enggak? Ada sesuatu yang tidak terlihat yang megang tangan kananku ini dan aku enggak bisa gerak dan aku enggak bisa lupa sampai sekarang. Pulangnya saya bilang sama Brandon anak saya, Brandon kamu tahu enggak? Enggak ada apa-apa tuh, tangan papa enggak bisa gerak karena ada yang megang. Papa sampai enggak bisa kendalikan padahal papa badannya sebesar ini. Dan saya beritahu saudara, sampai bulan Januari ini, dan entah sampai kapan saya enggak tahu, saya enggak bisa lupa saudara. Saya tidak tahu bahwa hari itu adalah hari yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Suatu hari saya mengunci diri, saya sangat merindukan akan jamahan Tuhan seperti itu. Saya ngomong ke orang rumah, tolong jangan ganggu saya tidak terima tamu, saya tidak terima telepon. Saya bilang saya mau berdoa sendiri dengan Tuhan karena saya ingin merasakan hal-hal yang membuat saya itu merasa dekat dengan Tuhan. Dan berapa kali hanya di kamar kecil tuh saya berdoa di ranjang saya. Saat saya mulai nyembah Tuhan sendirian, tiba-tiba saya nangis tanpa bisa dikendalikan. Dan saya begitu amazing gitu ya. Saya pikir apakah kehadiran Tuhan itu harus sendirian? Suatu malam kami bertiga dalam satu kamar sedang beristirahat. Lampu dimatikan, kami istirahat bertiga, tiba-tiba saya nangis. Ada sesuatu yang menyentuh hati saya dan saya nangis sejadi-jadinya. Istri saya sama anak saya sampai bingung, papa kenapa? Diambilkan tisu, saya nangis gitu kan. Saya ngomong saya enggak tahu kenapa. Dan saya ngomong ke Tuhan, Roh Kudus ngomong gini, Tuhan, kalau setiap kali Engkau hadir, saya ngalami yang seperti ini, wah saya enggak tahu. Bisa lama-lama mati cepat. Kenapa? Setiap kehadiran itu datang,
Tulang saya tuh sakit semua, capek sekali, lemes saudara saat dia jamaah. Saya ngomong, waduh kalau lebih dari ini saya bisa mati, nggak kuat. Dan tiba-tiba saya mendengar ada suara yang pelan. Aku, Tuhan yang punya perasaan, kehendak, dan punya selera. Saudara, tidak semua yang Anda dan saya pikir baik itu sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan. Belajarlah meraba hati bapakmu dan bapakku dan berikan hanya yang dia suka. Dan dia katakan dengan jelas, aku akan turun bekerja dalam hidupmu dan lewat hidupmu nak. Saya beritahu, siapa sih saya? Nothing. Kekurangan saya banyak. Tapi hari ini saya pengen ngomong ke Anda. Anda mau pilih yang mana? Live for nothing or live for something? Dan kalau suatu hari kelak Anda harus mati, Anda harus pilih yang mana? Die for nothing or die for something. Semua orang Kristen tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Jika Anda membaca pengakuan iman GBI, waktu sebelum pandemi biasa kita baca di setiap awal bulan, kita percaya, kita bisa pelajari bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dan bukan sebuah zat atau benda. Saya masih ingat pagi hari itu sesuatu sepertinya pecah di kepala saya dan memberikan sebuah pengertian tentang pribadinya yang namanya Roh Kudus. Cara kita berurusan dengan dia, cara kita berbicara dengan dia, cara kita memperlakukan dia akan berakibat pada perasaannya, saudara. Jika Anda membaca firman Tuhan, dikatakan bahwa roh Tuhan itu bisa dibuat sedih, bisa didukakan, dan akhirnya membuat Roh Kudus bisa undur dari kita. Saya percaya rohnya juga bisa disukakan dan bisa dipuaskan. Karena dia adalah seorang pribadi. Tetapi tanpa sadar, saudara dan saya bisa menolak dan menyingkirkan pribadinya. Saya masih ingat Billy Graham pernah berkata begini, kalau hari ini Roh Tuhan diangkat dari gereja Tuhan, maka 90% kegiatan gereja akan berlangsung seperti biasa. Saya ulangi Bapak ya, saya ulangi nih. Billy Graham pernah berkata begini, kalau hari ini Roh Tuhan diangkat dari gereja Tuhan, maka 90% kegiatan gereja akan berlangsung seperti biasa. Itu bahasa bisnisnya autopilot, jalan sendiri tanpa kehadiran Tuhan. Luar biasa kan? Anda tahu artinya? Itu artinya 90% dari apa yang saudara dan saya buat sama sekali tidak melibatkan Roh Tuhan. 90%. Dan kita hanya percaya pada kekuatan manusia. Dan kita percaya pada ide dan visi manusia kita saja. Billy Graham mensinyalir hanya 10% yang selama ini bersama dengan Roh Tuhan dalam melakukan apapun yang Tuhan mau.
Selebihnya ternyata kita melakukan berdasarkan apa yang kita pikir baik, saudara. Setiap kali kita hanya meminta Roh Kudus untuk mengurapi kita dan bekerja melalui kita, sehingga itu membuat kita memperlakukan Roh Kudus seperti hanya sebagai pembantu kita. Kita menyuruh untuk ini, kita suruh untuk itu, sehingga kita lupa, saudara dan saya lupa siapa sebenarnya Tuan dari kita. Saudara, ada sebuah kata-kata yang saya pelajari dari hikmat yang cukup aneh. The future belongs to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang. Bagaimana bisa terbang? Jika Anda dan saya punya keintiman dengan Tuhan, kita akan mengejar dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat Anda akan bisa menerima upah dan berbuah. Itulah saya bisa katakan Anda dan saya live for nothing or something, die for nothing or something. Untuk Tuhan, untuk warisan rohani kepada semua keturunan kita. Yang bungsu jelas sekali statusnya, di mana dia kembali diberi jubah, kasut dan cincin di tangannya, dan dikembalikan semua kedudukan, martabat, jabatan, dan haknya. Tapi cerita si sulung ini tidak ada endingnya. Sengaja dibiarkan seperti cerita yang terbuka, dan setiap orang harus menentukan kalau dia adalah seorang sulung. Apakah dia mau bergabung dengan bapaknya atau berada dalam kemarahan dan memilih untuk berada di luar, sana, saudara. Contoh yang lain, Habel. Habel setiap hari berubah dan memberi lebih baik untuk Tuhan. Kita harus memperhatikan, di sini dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini berarti Allah pertama-tama melihat pada orang itu. Orang, saya ini orang, Anda ini orang. Tuhan melihat pada orang, pada benih. Katakan sama-sama dengan saya benih. Dan saya benih yang baik. Setelah Allah pertama-tama melihat pada orang sebagai benih, kemudian Tuhan melihat persembahannya. Hidupnya sangat singkat karena Habel mati di tangan saudaranya sendiri, yaitu Kain. Tetapi Alkitab memuji Habel sebagai orang benar dan dia disebut sebagai teladan kita di dalam iman. Terdapat dua jenis orang Kristen di dalam gereja. Yang satunya seperti Habel, dan yang satunya lagi seperti Kain. Yang satunya diterima Allah, yang satunya lagi diabaikan. Kenapa? Sekalipun dari luar mereka terlihat sama dan melayani Tuhan, Allah melihat ke dalam hati seseorang untuk melihat apakah dia menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah atau tidak. Di atas semuanya itu, saudara, Allah ingin melihat apakah kita adalah orang benar. Contoh yang kedua, Henok. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Anda bisa baca di Ibrani 11 ayat yang kelima. Henok mengajar kepada kita supaya jangan ada orang yang terhilang di rumah Bapa.
kekristenan dan semua orang yang kita kerjakan tidak ada gunanya kalau semua hal itu dasar pikirannya adalah dasar pikiran kita sebagai manusia kita sendiri. Dan tidak pernah akan bisa menyentuh hati Bapamu di surga. Saya berdoa saudara dan saya akan punya keintiman untuk mengejar dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Akhir-akhir ini saya suka sekali menyanyikan lagu yang liriknya berkata, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Tadi malam Brandon itu lucu sekali. Waktu saya sudah tidur, tiba-tiba istri saya cerita tadi pagi. Ben ki diam-diam lucu. Dia bisa hafal. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Hafal. Terus dibaleni dengan versinya dia. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, mobilku, rumahku, ku berikan semuanya. Sambil ketawa katanya. Saya ketawa juga bersyukur. Seorang anak yang namanya Brandon, kelas 3 SMP. Satu tubuh, jiwa, rohnya, seandainya diminta Tuhan, dia pun sudah siap dengan memberikan mobilnya, rumahnya, dan segalanya. Istri saya cerita ke saya dengan bahagia. Dalam hati saya pun juga bahagia. Karena masih SMP kelas 3, secondary 3, tapi dia belajar untuk mengerti perasaan bapaknya. Itu semua mengajarkan kita agar jangan sampai kehilangan keintiman dengan Bapa, saudara. Dan hanya melakukan semuanya itu jangan pernah dengan keinginan kita sendiri. Saudara, pembantu atau asisten rumah tangga yang tidak mengerti hati kita, hanya berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, saya beritahu akan merusak banyak hal. Contoh. Kalau Anda punya asisten rumah tangga, punya pembantu, tiba-tiba dia melihat mobil Anda ada meleretnya, tergores, gitu kan. Dia berinisiatif menolong saudara dan saya sebagai tuannya menghilangkan goresan itu. Lalu dia pergi ke gudang, dia melihat adakah cat tembok atau cat besi di gudang ya? Oh ada, maka dia ambil kuas, langsung yang tergores tadi dikuas mobil Anda, set. Karena dia pengen membahagiakan Anda dan saya sebagai tuannya. Mobil yang tergores ditutupi dengan cat tembok atau cat besi seadanya yang di rumah. Bahkan warnanya pun gak sama dengan mobil Anda. Pertanyaan saya, Anda mau naikkan gajinya atau mau Anda pecat asisten rumah tangga Anda? Aku takut saya tanya sekarang. Berapa banyak gereja seperti ini, di mana saat dia melihat suatu keadaan, hanya tangannya sendiri yang mengerjakan dan tanpa menanyakan kepada Tuhan apa yang harusnya dia kerjakan. Seperti itulah orang-orang yang terhilang di rumah Bapa, saudara. Mereka yang punya pergumulan, persekutuan intim dengan Tuhan. Merekalah orang-orang yang punya keintiman itu. Merekalah yang sebenarnya masa depan diberikan. Ayat terakhir, 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya beritahu saudara,
jadi satu roh. Artinya apa? Artinya tanpa Tuhan, kehidupan Anda dan saya tidak akan memiliki tujuan. Berapa kali saya dulu ngomong, hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Artinya apa? Saudara dan saya mesti bijaksana. Saudara dan saya mesti berhikmat dalam menentukan hidup saudara dan saya sendiri. Hasil seperti apa nantinya yang saudara dan saya harapkan, maka akan menentukan proses apa yang Anda lalui dalam perjalanan spiritual journey bersama Tuhan. Saya harap, saya berdoa dan saya sungguh berdoa, Anda memilih live for something. Dan suatu hari nanti Anda dan saya tetap memilih untuk die for something, bukan for nothing. Saudara, demi kasih Tuhan, WBI diizinkan untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 tahun. Diadakan hari Selasa tanggal 9 Februari. Kami dapatkan tema yang luar biasa dari Tuhan. Engkau adalah elevator hidup keluarga kita. Engkau itu yang pertama Tuhan, yang kedua perhatikan baik-baik, yang kedua engkau itu adalah kaum wanita, saudara. Saya tidak berbicara mengenai status pernikahan Anda. Anda boleh menikah ataupun sudah menikah, ataupun belum, ataupun memang tidak akan menikah karena panggilan Tuhan. Dasar ayatnya adalah Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, tadi saya sudah sampaikan, the future belongs to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang. Kalau Tuhan izinkan ada pesawat yang jatuh akhir-akhir ini, saya tidak menyebutkan nama pesawatnya, tapi saya pelajari penyebabnya. Ternyata ada sebuah media mengatakan bahwa elevator dari pesawat yang jatuh itu copot. Saya gali lagi, kenapa Roh Kudus suruh saya mencari arti elevator itu apa? Kenapa pesawat ini jatuh? Karena elevatornya copot. Elevator itu apa? Elevator itu setelah saya pelajari adalah salah satu bagian di pesawat terbang yang biasanya terdapat di ekor pesawat yang bagian horizontal yang paling belakang. Elevator biasanya berbentuk sirip horizontal yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan badan pesawat itu bisa naik atau turun dan selanjutnya mengangkat dan menurunkan ketinggian pesawat dengan mengubah sudut kontak sayap pesawat. Saudara, ilustrasi dari pesawat yang barusan kita lihat di banyak berita, pengamat penerbangan menduga elevator pesawat itu copot. Maka pesawatnya langsung terjun. Pengamat penerbangan menduga pesawat yang jatuh itu copot setelah pesawatnya di ketinggian ribuan meter. Elevator pesawat adalah kompartemen yang penting dalam penerbangan, dikatakan olehnya. Maka begitu itu bermasalah, dia mengatakan pilot tidak bisa berbuat banyak. Pilot pesawat yang barusan jatuh dikabarkan tadi, dia hanya punya waktu 2 menit. Dan setelah itu pesawat itu jatuh di air, terjun ke laut, dan kebetulan air lautnya dangkal 23 meter. Dia mengatakan begini, kalau seandainya kata pengamat penerbangan, dari mesin kiri kanan itu salah satu mesinnya rusak, cuman satu aja yang hidup. Dia ngomong pilot bisa balik. Tapi kalau sampai elevator yang rusak atau copot, nggak ada pilihan, langsung terjun bebas tuh pesawat katanya. Saudara, Tuhan punya maksud, saya percaya Tuhan punya maksud. Tuhan dan semua kaum wanita punya peran khusus dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi kalau Anda diizinkan Tuhan untuk mendampingi suami bagi yang sudah menikah.
Anda diizinkan Tuhan punya pacar yang nantinya punya calon suami bagi yang belum menikah tapi sudah punya calon. Maupun bagi yang masih remaja yang suatu hari nanti Anda pasti juga ingin berkeluarga. Termasuk kaum wanita yang mungkin terpanggil untuk tidak berkeluarga, fokus melayani Tuhan saja. Berarti kan baik-baik. Tema WBI kita yang ke-17 tahun. Engkau adalah elevator hidup keluarga kita. Kalau elevatornya itu rusak, copot, ibarat pesawat, langsung terjun bebas. Tapi saya mohon maaf, pendaftaran sudah tercapai tadi pagi 43 jemaat. Di masa pandemi saya tidak tahu, Anda kalau pengen daftar Anda bisa hubungi sekretariat atau Mistika. Dan pastikan baik-baik. Seandainya Tuhan mengubah haluan, bahkan seandainya Tuhan menjungkir balikkan rencana kita, enggak sesuai dengan rencana kita, pesan saya, tetaplah percaya. Itu yang terbaik bagi saudara dan saya pada akhirnya. Yang setuju katakan amin. Karena Anda mau punya rencana kayak apapun, saudara, tanpa Tuhan kehidupan tidak memiliki tujuan. Amin saudara. Tutup Alkitab kita. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Sekali lagi dari awal. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan. Kami mohon ampun, kami sungguh mau bertobat. Kalau kami ini mendukakan hatimu ya Tuhan. Mungkin kami tidak sadar,
Mungkin kami merasa diri kami mampu mengatasi semuanya. Mungkin kami merasa diri kami sangat baik, sangat hebat, cerdas, sehingga bisa menambal semua lubang yang ada dalam kehidupan kami. Tapi sebenarnya itu semua malah mendukakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ini Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami mau kembali lagi ke jalan-Mu. Bukan hanya sekedar taat dan hidup benar, tapi kami mau belajar untuk menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Roh Kudus, biarlah Kau sendiri yang beracara buat semua jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang terlewat, baik yang ibadah online maupun yang ibadah offline. Semua dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara bisa mengangkat hati Anda untuk memberikan persembahan ini. Biarlah semua persembahan yang Anda berikan, semuanya berasal dari hatinya Tuhan. Hati yang terus sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Beratus-ratus kali lipat digandakan, seperti benih yang jatuh ke tangan penciptanya, yang subur dan lebat buahnya. Itulah yang akan menjadi kesukaan Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat pada pagi hari ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah hidup pernikahanmu. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu sampai masa pensiunmu. Semua dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kesehatan dan panjang umur menyertai kita semuanya. Semuanya dalam perkenanannya. Kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, keselamatan yang selalu daripadanya menyertai kita. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita semuanya yang mau punya komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan saja, kita semua berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom buat Anda semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Biarkan Yesus akan menjadi elevator dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan kembali untuk hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 17.30 kita akan merayakan bersama HUT ke-17 WBI Lantera Wanita Battle Indonesia. Di ruang ibadah raya juga kami mengundang seluruh para wanita baik yang belum dan sudah menikah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cegah COVID-19 dengan 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, meningkatkan imun dan iman kita. Tetap antusias, tetap semangat bersama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Melangkah dengan angkuhnya, melangkah dengan benci. Kini kita harus berhenti. Hentikan menyakiti, mulai mencintai. Itu satu cara mengobati